Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Mitra Indonesia. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan dosen pengampu, Bu Maita Sekarsari, SPD MSAK. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 3 orang anggota yang masing-masing memenuhi tugas ini. Baiklah, langsung saja video presentasi dari kami. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk mempresentasikan materi mengenai akuntansi multinasional, transaksi mata uang asing, dan instrumen. Perkenalkan, nama saya Aprilia Eka Putri, NPM 1950813. Perkenalkan, nama saya Septi Triani, NPM 1950808. Kenalkan, nama saya Rika Nada Putri, NPM 1950801. Pertama, permasalahan akuntansi. Akuntansi harus dapat mencatat dan melaporkan transaksi yang melibatkan pertukaran dolar AS dan mata uang asing. Transaksi mata uang asing, perusahaan Indonesia meliputi penjualan, pembelian, dan transaksi lain yang menimbulkan perpindahan mata uang asing, atau pencatatan piutang atau utang yang didemonikasikan, yaitu yang nilainya akan dilunasi dalam suatu mata uang asing. Oleh karena itu, laporan keuangan dari hampir semua perusahaan Indonesia menggunakan rupiah. Maka transaksi dalam mata uang lain harus dijadikan kembali dalam setara rupiah sebelum dicatat di pembukuan dan dimasukkan dalam laporan keuangan perusahaan. Proses penyajian kembali transaksi mata uang asing dalam setara nilai rupiah disebut sebagai penjabaran atau translasi. Kedua, kurs mata uang asing. Kurs mata uang asing ditentukan setiap hari oleh pedagang mata uang asing yang bertindak sebagai agen untuk individu atau negara yang memperdagangkan mata uang asing. Beberapa negara seperti Cina menetapkan kurs mata uang asing tetap resmi dan kurs tetap untuk dividen yang dikirimkan ke luar negeri. Kurs resmi ini dapat berubah sewaktu-waktu dan perusahaannya yang beroperasi di luar negeri perlu berkomunikasi dengan pemerintah negara tersebut untuk memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi setiap ketentuan pembatasan pertukaran mata uang asing. A. Penentuan kurs mata uang negara yang mirip dengan komoditas lain dan kursnya berubah karena sejumlahnya faktor ekonomi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Faktor lain menyebabkan fluktuasi kurs adalah neraca pembayaran, perubahan suku bunga, tingkat investasi negara, dan stabilitas dan proses tata kelola atau government. B. Kur langsung dan tidak langsung. Kur langsung adalah banyaknya unit mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Contohnya, jika dengan Rp 9.200 dapat diperoleh 1 dolar AS, kurs langsung dari rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp 9.200 seperti ditunjukkan sebagai berikut. DIR sama dengan Rp 9.200. Kurs tidak langsung. Kurs tidak langsung adalah kebalikan dari kurs langsung. Kurs tidak langsung menunjukkan banyaknya unit mata uang asing yang dapat diperoleh dengan 1 rupiah. Kurs langsung berbanding kebalik dengan kurs tidak langsung, dan bahwa keduanya menyatakan hubungan ekonomi yang sama antara kedua mata uang. Perubahan kurs mengacu pada semakin menguat atau melemahnya suatu mata uang dibandingkan dengan mata uang lainnya. Menguatnya rupiah, penurunan kurs langsung. Menguatnya rupiah berarti 1. Lebih sedikit mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh suatu unit mata uang asing. 2. 1 rupiah memperoleh lebih banyak unit mata uang asing. Melemahnya rupiah, peningkatan kurs langsung. Melemahnya rupiah berarti 1. Lebih banyak mata uang Indonesia diperlukan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing. 2. 1 rupiah diperolehkan lebih sedikit unit mata uang asing. Kurs tunai dan kurs sekarang. Kurs tunai adalah kurs yang digunakan dalam penyerahan segera suatu mata uang. Sedangkan kurs sekarang didefinisikan secara sederhana sebagai kurs tunai pada tanggal neraca suatu entitas. Kurs masa depan. Kurs masa depan yaitu kurs untuk pertukaran mata uang di masa mendatang. Selisih antara kurs masa depan dan kurs tunai pada suatu tanggal tertentu dinamakan spread. Spread memberikan informasi tentang kemungkinan penguatan atau pelemahan dari suatu mata uang.
Di sini saya akan menjelaskan pokok pembahasan yang ketiga tentang transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing adalah aktivitas ekonomi yang dinyatakan dalam mata uang selain dari mata uang pencatatan suatu entitas. Transaksi tersebut meliputi yang pertama pembelian atau penjualan barang atau jasa, impor atau ekspor, di mana harganya dinyatakan dalam mata uang asing. Yang kedua, utang atau piutang, pinjaman dalam mata uang asing. Yang ketiga, pembelian atau penjualan kontrak kurs masa depan. Yang keempat, pembelian atau penjualan unit mata uang asing. Untuk tujuan laporan keuangan, transaksi mata uang asing harus ditranslasikan ke dalam mata uang pelaporan yang digunakan perusahaan. Pada setiap tanggal neraca, baik interim maupun tahunan, saldo akun yang dinyatakan dalam mata uang selain mata uang pelaporan dari suatu entitas harus disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kurs selama periode tersebut sejak tanggal neraca terakhir atau sejak tanggal transaksi mata uang asing jika transaksi tersebut terjadi pada periode yang bersangkutan. Saya akan menjelaskan transaksi ekspor, impor, dan mata uang asing. Utang dan piutang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dengan entitas luar negeri harus diukur dan dinyatakan dalam mata uang asing harus diukur dan dicatat oleh entitas as dalam mata uang yang digunakan kurs untuk pencatatan akuntansinya yaitu rupiah. Kurs yang relevan bagi penyelesaian transaksi dalam mata uang asing adalah kurs tunai spot rate pada tanggal penyelesaian. Gambaran umum atas akuntansinya yang diharuskan untuk transaksi impor atau ekspor dalam mata uang asing secara kredit sebagai berikut. Yang pertama, tanggal transaksi mencatat transaksi pembelian atau penjualan pada nilai setara dolar AS menggunakan kurs langsung tunai pada tanggal tersebut. Kedua, tanggal neraca menyesuaikan utang atau piutang menjadi nilai setara rupiah pada akhir periode menggunakan kurs langsung sekarang. Mengakui keuntungan atau kerugian sebagai akibat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan neraca. Yang ketiga, tanggal pelunasan. Pertama-tama menyesuaikan utang atau piutang untuk setiap perubahan mata uang asing atau tanggal neraca atau tanggal transaksi. Jika transaksi tersebut terjadi setelah tanggal neraca dengan tanggal pelunasan, mencatat keuntungan atau kerugian yang terjadi, kemudian mencatat pelunasan utang atau piutang dalam mata uang asing tersebut. Baik, saya akan mengasih ilustrasi transaksi pembelian dari luar negeri. Yang pertama, pada tanggal 1 Oktober 2012, PT ABC memperoleh barang secara kredit dari Tokyo Industries sebesar Rp 160 juta atau 2 juta yen. 2. PT ABC menyusun laporan keuangan pada 31 Desember 2012. 3. Pelunasan utang dilakukan pada tanggal 1 April 2013. Kurs tunai langsung untuk nilai setara dolar AS dari 1 yen adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Oktober 2012, tanggal transaksi kurs langsungnya sebesar Rp 80 rupiah. 31 Desember 2012, tanggal neraca kurs langsungnya sebesar Rp 90 rupiah. 1 April 2013, tanggal pelunasan Rp 8 rupiah. Buatlah jurnal dan hitungannya. Jika kontrak pembelian dinyatakan dalam dolar, maka entitas asing Tokyo Industries akan menggunakan atau menanggung risiko kurs mata uang asing. Jika transaksi dinyatakan dalam yen, maka PT ABC tersebut terbuka terhadap kemungkinan keuntungan dan kerugian kurs. Jawaban dari ilustrasi transaksi pembelian dari luar negeri. Jika dalam yen 1 Oktober 2012 tanggal pembelian persediaannya 160 juta didapat dari jurnal. Kenapa kok bisa? Karena dia dapat dari soal
Pada tanggal 1 Oktober 2012, PT ABC memperoleh barang secara kredit dari Tokyo Industries sebesar 160 juta atau 2 juta yen. 2 juta yen ini dikalikan dengan 1 Oktober 2012 tanggal transaksinya kurs langsungnya Rp80 sehingga dihasilkan 160 juta. Maka jurnalnya pada tanggal 1 Oktober 2012 persediaannya 160 juta di debit, utang usaha yen 160 juta di kredit. 31 Desember 2012 tanggal neraca, di jurnal rugi transaksi mata uang asingnya didapat dari hasil 20 juta rupiah. 20 juta rupiah ini didapat dari 2 juta. 2 juta itu yang tadi PT ABC memperoleh barang secara kredit dikalikan dengan 31 Desember 2012 kurs langsungnya kan Rp90, hasilnya 180 juta. 180 juta ini dikurangi dengan 160 juta hasilnya 20 juta, sehingga jurnal tanggal 31 Desember 2012 rugi transaksi mata uang asing 20 juta di debit, utang usaha yen 20 juta di kredit. Menyesuaikan utang dalam mata uang asing pada pelaporan setara dari dolar AS dan mengakui rugi selisih kurs sebagai berikut. 180 juta sama dengan yen dikali 90 rupiah kurs tunai 31 Desember dikurang 160 juta sama dengan yen 2 juta dikali Rp 80 kurs tunai 1 Oktober. 20 juta didapat dari 180 dikurang 160 sama dengan yen 2 juta dikali Rp 90 dikurang Rp 80. 90 dikurang 80 hasilnya 10. 10 dikali 2 juta hasilnya 20 juta. Jika dalam rupiah 1 Oktober 2012 tanggal pembelian, jurnalnya didapat persediaan 160 juta, utang usaha 160 juta. 31 Desember 2012 tanggal neraca tidak dibuat jurnal karena sudah dibuat jurnal di dalam perhitungan yen. 1 April 2013 tanggal penyelesaian utang usaha didapat 160 juta, kas didapat 160 juta. Maka dapat dipecahkan solusi dari ilustrasi transaksi pembelian dari luar negeri. Dan yang keempat, mengelola risiko mata uang internasional dengan instrumen keuangan pertukaran mata uang masa depan. Dasarnya, entitas multinasional mengelola risiko mata uang asing mereka dengan menggunakan beberapa jenis instrumen keuangan seperti 1. Kontrak masa depan dalam mata uang asing, 2. Opsi mata uang asing, 3. Mata uang asing berjangka. A. Derivatif yang ditunjukkan sebagai lindung nilai. B. Kontrak pertukaran masa depan. Yang A. Pengertian yang A, derivatif yang ditunjukkan sebagai lindung nilai adalah KSAK 55 memberikan persyaratan spesifik dalam pengklasifikasian derivatif sebagai suatu aktivitas lindung nilai akuntansi nilai menghapuskan keuntungan atau kerugian atau pos yang dilindungi atas kerugian atau keuntungan dan instrumen lindung nilai. Lindung nilai dapat digunakan untuk 1. Resiko kurs mata uang asing di mana kurs mata uang berubah setiap saat. Yang kedua, resiko tingkat bunga khususnya untuk perusahaan yang mempunyai instrumen utang yang bersifat variabel. 3. Resiko komoditas di mana harga masa depan komoditas dapat berbeda-beda. Berikut terpenuhnya yaitu 1. Dokumentasi yang cukup harus disajikan pada awal jangka waktu. 2. Lindung nilai harus sangat efektif dalam memomentasi seluruh perubahan. 3. Untuk lindung nilai arus kas. 4. Efektivitas lindung nilai harus dapat dihitung dengan meyakinkan. 5. Lindung nilai ditentukan secara berkeseimbangan dan nilai pada bagian efektivitas ditentukan secara kecuali panjang periode pelaporan keuangan. Dan pengertian yang B, kontrak pertukaran nilai masa depan adalah perusahaan yang dioperasi di mancanegara seringkali menggunakan kontrak masa depan atau dengan perdagangan mata uang untuk menukarkan berbagai mata uang pada kurs dan tanggal tertentu di mana depan kontrak pertukaran masa depan ini diperoleh secara asing. Biasanya kontrak ini ditulis untuk salah satu kontrak mata uang internasional utama.
Jadi kesimpulannya, akuntansi harus dapat mencatat dan melaporkan transaksi yang melibatkan pertukaran dolar dan mata uang asing. Transaksi mata uang asing adalah di mana nilai tukarnya dinyatakan dalam mata uang fungsional dan suatu entitas. Transaksi mata uang asing perusahaan di Indonesia meliputi penjualan, pembelian, dan transaksi lain yang menimbulkan perpindahan mata uang asing atau pencatatan piutang atau piutang utama yang menimbulkan perpindahan, yaitu nilai yang akan dilunasi dalam suatu mata uang asing. Di Indonesia, akuntansi untuk transaksi dalam mata uang asing diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007, yaitu PSAK nomor 10 tentang transaksi mata uang asing. Selisih kurs timbul apabila terdapat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian pos moneter yang menimbulkan dari transaksi dalam mata uang asing. Terima kasih. Video pembelajaran hari ini semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Kami akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.